Halo, perkenalkan namaku Andreas Bagus Aryo, biasa dipanggil Aryo, NPM 7479. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengalaman yang aku dapatkan selama 1 semester selama mengikuti kuliah produksi komunikasi kreatif. Jadi pengalaman yang saya dapatkan adalah cara berpikir kreatif dan bagaimana menganalisis isu dari segi kreatif dan kritis, dan juga mengenai bagaimana pola komunikasi yang dilakukan serta dengan menggunakan penggabungan segala ide untuk mencapai sebuah hal yang baru melalui pemikiran creative thinking. Nah, kemudian saya juga banyak mendapatkan berbagai ilmu yang diberikan oleh Pak Benny terkait bagaimana cara mengeksplorasi sebuah pemikiran yang kemudian diimplementasikan secara langsung dalam prakteknya terkait dengan produksi komunikasi kreatif. Nah, selanjutnya kegiatan yang saya ikuti selama saya mengikuti kelas 1 semester produksi komunikasi kreatif. Jadi saya pernah mengikuti webinar yang diadakan oleh Center for Digital Society UGM. Nah, dari webinar ini mengambil tema mengenai digital marketing applicable impactful campaign on social media. Nah, dari webinar itu saya dapat menyimpulkan 3 ide yang dapat saya terapkan. Yang pertama mengenai bagaimana Fresh ID. Jadi pada Fresh ID ini mengikuti tren yang tentunya banyak viewers. Jadi yang menonton itu sangat senang dengan apa yang ada dari konten kita. Jadi karena konten kita dengan yang fresh atau yang secara aktual dan banyak atau lagi booming, jadi dari konten itu kita bisa mendapatkan audiens dan viewers yang banyak. Yang kemudian juga yang kedua itu adalah quality. Jadi di quality ini juga akan berpengaruh terhadap viewers. Jadi semakin bagus quality dan audionya juga akan berpengaruh terhadap penonton konten. Dan kemudian yang ketiga yaitu ada 3. Ada audience needs. Audience needs ini adalah konten yang dibuat harus mengikuti juga dengan kebutuhan viewers. Jadi kebutuhan viewersnya tentang konten apa yang sedang booming melalui Instagram atau di TikTok, maka kita akan memberikan sebuah konten dengan sesuai kebutuhan audiens yang mana jika konten tersebut konsisten, maka akan mendapatkan sebuah loyalty dari audiens. Kayak gimana harusnya? Oh, ininya. Oh iya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengalaman praktik produksi komunikasi kreatif. Jadi karena pada semester ini saya mengambil mata kuliah kampanye, dan di mata kuliah kampanye itu kebetulan saya pribadi diminta dan diberi tanggung jawab sebagai akun eksekutif dari Kalumi Kita Agensi. Jadi Kalumi Kita Agensi ini adalah agensi saya dan posisi saya di situ sebagai akun eksekutif. Jadi pada kali ini klien saya mendapatkan yaitu Hikmatir Asis Arsitektur, di mana klien kami ini membutuhkan bantuan dari agensi kami terkait dengan penampilan konten yang menarik dan tidak membosankan untuk ditampilkan pada TikTok dan juga Instagram Reels. Jadi selama 1 semester ini agensi kami menangani TikTok dari Omah Desa, yaitu Omah Desa adalah salah satu dari project yang dilakukan oleh Hikmatir Asis terkait rumah beliau yang tepatnya ada di desa. Jadi klien kami Mas Hikmatir ini meminta kami untuk membuatkan gambaran konten yang menarik selama beberapa bulan ke depan. Nah, yang saya lakukan ini bersama teman-teman klien saya ini adalah membantu dan juga memberikan pemikiran mengenai ide-ide apa saja yang baik dan bagus dan relevan untuk membuat konten ini agar lebih menarik.
terkait dengan media sosial yang berisi tentang ekspresi kreativitasmu ini, saya memilih aplikasi VN, yaitu sebagai aplikasi editor untuk video, dan juga aplikasi Pinterest, karena dari Pinterest ini saya mendapatkan banyak ide mengenai tulisan maupun footage yang bagus untuk pengambilan video, untuk memenuhi kebutuhan tugas-tugas, atau ketika saya sedang gabut atau sedang bingung untuk ngapa-ngapain, saya lebih memilih untuk mengeksplorasi kemampuan saya, yaitu dengan edit video. Jadi dari Creative Journal menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu hal yang mampu menonjolkan dari sebuah brand. Nah, di mana dalam hal itu terdapat cerita dari setiap konten-konten yang telah diproduksi dan juga dikemas secara kreatif dan di-upload melalui berbagai aplikasi media sosial. Nah, jadi terkait tentang kreatif tim dan dinamika yang ada, jadi posisi saya ini sebagai kreatif director, dan kemudian menurut saya leadership yang bagus menurut saya dan cukup berkompeten yaitu adalah Niko. Dan kemudian ada yang kedua, itu ada creative thinking, itu ada Aska dan Bagas, karena menurut saya mereka memiliki pemikiran yang sangat kreatif dan sangat open mind terkait dengan pembuatan konten dan isi konten yang menarik. Dan kemudian yang ketiga adalah creative execution. Jadi pada creative execution ini saya memilih Dorene sebagai creative execution karena dia salah satu orang yang cukup aktif dan tidak slow respon. Jadi menurut saya dia dalam eksekusi segala tugas-tugas yang diberikan di agensi ini, dia juga memberikan bagaimana caranya untuk melakukan dan pembuatan konten ini. Kemudian terkait dengan proses belajar mengajar di kelas produksi komunikasi kreatif ini, yang perlu dipertahankan ini adalah bagaimana adanya beberapa kali pertemuan, yaitu kuliah lapangan, karena menurut saya dengan adanya kuliah lapangan itu sebagai wujud dalam praktik komunikasi. Dan menurut saya untuk hal yang ditambahkan atau dikurangkan maupun dihilangkan saya tidak ada, karena saya sangat setuju dengan pembelajaran pada kali ini karena adanya praktik langsung di lapangan terkait dengan bagaimana pemikiran dan pola komunikasi yang diberikan oleh dosen pembimbing kami.